Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa belajar bersama lewat walaupun masih lewat dunia maya, belum bisa bertatap muka langsung, tapi saya harap kalian masih semangat belajar di rumah ya. Yang di pondok juga tetap semangat belajarnya. Mudah-mudahan kalian tetap juga sedang dalam keadaan sehat ya. Allahumma amin. Sehat secara lahir dan batin. Ya, di masa seperti ini saya ingatkan pada kalian jangan lupa jaga kesehatan kalian secara lahir dan batin ya. Secara lahirnya kita patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa sering mungkin cuci tangan, pakai masker kemanapun kalian pergi. Kalau memang tidak ada kepentingan yang sangat mendesak ya nggak usah pergi-pergi. Kemudian jaga jarak tetap ya. Secara batinnya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan ibadah kita ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua mara bahaya yang ada di dunia ini. Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, yang sudah sangat saya kangenin ya. Hari ini kita bertemu lagi di pelajaran fikih, yaitu materi yang ketiga. Sebelum kita memulai materi ini, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan dimudahkan, dilancarkan dan diberi hasil yang terbaik, dan mudah-mudahan diberikan ilmu yang berkah, manfaat dunia dan akhiratnya. Ridhoillahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, untuk hari ini kita belajar bersama tentang materi yaitu makanan halal dan haram, makanan dan minuman ya. Ini adalah setiap harinya kita bertemu dengan makanan dan minuman. Sehari aja kalian nggak bertemu dengan ini, mungkin kalian sudah loyo sekali ya, udah nggak bisa beraktivitas ya. Nah, makanan dan minuman itu ada yang halal, ada yang haram ya. Jadi tidak semua makanan itu halal, tapi pada dasarnya makanan itu adalah hukumnya mubah, semuanya itu boleh kecuali yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, untuk kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah kalian bisa menganalisis ketentuan halal dan haramnya makanan dan minuman ya. Bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kemudian kalian juga bisa menyajikan hasil analisisnya tentang ketentuan makanan dan minuman yang halal. Ya, ini ada jadi makanan yang halal. Apa sih yang dinamakan dengan makanan yang halal? Makanan yang halal itu adalah semua makanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan badan, jiwa manusia yang tidak ada larangan di dalam Al-Quran maupun hadis. Jadi semua makanan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu adalah makanan yang halal ya. Nah, kalau makanan yang baik yang bagaimana? Nah, kalau yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi tubuh kita, yang mengandung gizi ya. Nah, itu adalah makanan. Jadi kan kita suruh makan makanan yang halal dan yang baik. Nah, yang baik itu adalah yang mengandung gizi, yang membuat kita sehat. Kalau hukum asal makanan dan minuman itu adalah mubah, jadi boleh. Pada dasarnya semua makanan yang ada di muka bumi ini adalah boleh, kecuali kalau memang itu adalah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jelas benar-benar ada ayat yang melarangnya atau hadis yang melarangnya. Nah, firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Yang artinya,
hai sekalian manusia, makanlah yang halal dan baik dari apa yang terdapat di bumi. Jadi kita semuanya suruh makan apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Tadi sudah saya katakan yang halal itu adalah berarti yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang baik itu adalah yang mengandung gizi, yang mengandung manfaat sehingga membuat kekuatan pada tubuh kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah ya. Hablum minallah dan hablum minannas, bisa ibadah baik yang berhubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia. Ada ayat lagi yang menerangkan tentang makanan halal, tentang kita supaya makan makanan halal, yaitu dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu min thayyibati wa'malu sholihan inna bima ta'maluna alim. Ini yang artinya adalah makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakan amal yang soleh. Sungguhnya aku Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini sebagai dasar hukum juga kita supaya makan makanan yang halal dan supaya kita berbuat amal baik ya. Kemudian macam-macam makanan yang halal. Macam-macam makanan yang halal itu ya. Jadi jenisnya itu ya nggak apa-apa. Jadi makanan halal dan haram itu, makanan yang halal itu sebenarnya itu dari 3 hal ya. Bagaimana cara kita mendapatkannya, bagaimana zatnya. Jadi halal karena zatnya, halal karena cara mendapatkannya ya, halal karena jadi halal karena cara mendapatkannya, halal karena zatnya. Dan halal karena prosesnya juga, cara pembuatannya itu juga halal ya. Jadi kriteria makanan minuman halal itu adalah yang pertama halal karena zatnya. Jadi karena asalnya memang makanan itu halal. Contoh kalau yang jelas-jelas haram, hurrimat alaikumul maitah. Jadi zatnya asalnya memang haram, daging babi itu kan memang dasarnya haram. Jadi mau diolah apapun, karena asalnya haram ya tetap haram. Haram karena cara halal karena cara memperolehnya dengan cara yang halal. Makanannya halal, tapi kalau memperolehnya dengan cara yang haram, ngambil bukan miliknya atau mencuri, nah itu bisa menjadi haram. Ya, di kantin makanan ada es doger, ada apa, halal dimakan, halal diminum esnya. Tapi ketika kamu mendapatkannya dengan mengambil tanpa izin, mencuri, maka itu bisa menjadi haram. Prosesnya, cara mengolahnya dengan cara yang ayam halal ya, karena jenis unggas ternak ya, jadi unggas bukan ternak, unggas itu halal, binatangnya halal. Tapi karena proses penyembelihannya dengan cara yang haram, maka bisa menjadikan makanan itu menjadi haram. Jadi ini adalah kriteria makanan yang halal itu. Yang pertama karena zatnya, karena asalnya memang halal. Yang kedua karena cara memperolehnya memang dengan cara yang halal, maaf. Yang ketiga adalah prosesnya memang prosesnya dengan cara yang halal juga. Kemudian selanjutnya macam-macam makanan halal. Yang pertama adalah jenisnya adalah makanan yang baik dan tidak menjijikkan ya. Makanan yang membawa manfaat, makanan yang masih segar itu adalah menjadi halal. Tapi kalau itu sudah busuk, membuat diri kamu itu adalah malah sakit, maka itu adalah malah haram gitu loh. Sebenarnya nasi yang sudah busuk ya, itu menjadi haram karena sudah menjijikkan, sudah tidak seharusnya dimakan. Itu menjadi haram walaupun asalnya adalah halal. Kemudian
yang tidak membawa madorot itu, yang tidak membawa madorot, ya, baik yang tidak menjijikan, ini jelas. Ini diatur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 168, ya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya. Kita supaya makan makanan yang ada di muka bumi ini yang halal dan yang baik. Nah, yang kedua, jenis makanan halal yang kedua adalah makanan yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya. Yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini dasar hukumnya ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menjadikan segala ada yang di muka bumi ini untuk kamu. Jadi kalau memang itu tidak ada aturan yang mengharamkan, tidak ada syarat syar'i, tidak ada hukum yang mengharamkan, maka itu berarti diperbolehkan. Karena pada dasarnya hukum makanan yang ada di muka bumi ini adalah mubah, ya, boleh untuk dimakan. Kemudian selanjutnya adalah jenis makanan yang halal yang ketiga adalah makanan yang tidak memberi madorot, tidak membahayakan kesehatan. Kalau kalian makan kok menjadikan kalian melayang atau menjadikan akidahnya rusak, ya, maka itu adalah namanya membawa madorot, membawa kerusakan baik secara lahir maupun secara batin. Secara batinnya tidak meyakini adanya Allah. Contoh, kamu makan pil koplo, ya, kamu makan membuat kamu melayang dan kamu percaya semua masalah itu akan hilang ketika kamu makan itu. Itu kan berarti merusak akidah namanya, merusak keyakinan kamu terhadap Allah. Maka itu adalah menjadi makanan yang haram ketika itu adalah membawa madorot, lebih banyak madorotnya daripada manfaatnya, ya. Kemudian selanjutnya yang termasuk halal lagi adalah binatang ternak, ya. Binatang ternak ini jelas dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian itu adalah binatang ternak. Ada kambing, kerbau, sapi, unta, ya. Itu adalah jenis-jenis yang termasuk jenis binatang ternak. Kemudian selanjutnya lagi yang termasuk makanan halal itu ada bangsa belalang, ya. Bangsa belalang itu juga halal. Uhillat lana maitatani al-hut wal jarad. Uhillat lana maitatani al-hut wal jarad. Dihalalkan kepada kita dua bangkai yaitu ikan dan belalang. Jadi kalau kalian biasanya mancing dapat kating, ya, kan nggak perlu disembelih dulu, boleh dicuci langsung dimakan. Nah, itu walaupun kadang sudah dapat mati, belalang mati, kadang dipelas, itu kan bangkainya belalang juga nggak apa-apa. Itu adalah bangkai, dua bangkai yang halal itu adalah ikan dan belalang. Bangkai itu haram, ya. Jelas, hurrimat alaikumul maitah, diharamkan bagi kalian. Maitah itu bangkai. Tapi ada dua bangkai yang halal, yaitu bangkai ikan dan belalang. Jadi yang jenis belalang dan ikan itu adalah halal. Kemudian binatang hasil buruan laut, ini juga termasuk yang halal, ya. Jenis binatang laut. Ini jelas sekali ini kalau ini ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 96, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhillat lakum shaydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyarah. Ya, jadi hasil buruan laut itu termasuk jenis yang halal, ya. Kemudian lagi yang jenis halal selanjutnya hati dan limpa dari binatang yang halal dimakan itu juga halal. Ini kalau darah itu kan haram. Hati itu sebenarnya darah, ya, darah yang kumat. Itu sebenarnya darah itu haram. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Dam itu kan artinya darah, tapi ada dua darah yang halal ini adalah yang berbentuk hati dan limpa, tapi yang pada binatang yang halal dimakan juga. Jadi kalau hatinya ayam ya halal, hatinya sapi halal, tapi kalau hatinya babi ya haram karena hewannya itu juga haram dimakan.
Kemudian termasuk jenis makanan yang halal lagi adalah kuda ini ya. Kuda itu juga termasuk jenis binatang yang halal ya. Ya, itu adalah macam-macam makanan yang halal. Nah, kalau jenis-jenis minuman yang halal itu adalah yang pertama air yang bersih dan suci ya. Kalau air itu adalah bersih dan hukumnya suci, maka itu halal ya. Yang kedua, air yang mendatangkan manfaat dan kesehatan, yang membuat kesehatan ya, sirup obat. Nah, walaupun sudah dicampur dengan zat lain, tapi kalau itu membuat sehat manfaat, ada manfaatnya, itu halal. Kemudian air yang sudah hilang sifat mabuknya, seperti arak, tapi yang sudah berubah menjadi cuka ya. Karena sudah hilang sifat mabuknya, maka itu boleh. Air yang tidak mendatangkan madorot atau merusak jasmani, berarti yang membawa kesehatan. Dan air yang suci, tidak terkena najis. Kamu punya air di dalam gelas, mau diminum, airnya tadinya suci, tapi kejatuhan kotoran cicak menjadi najis, maka air itu pun menjadi haram, nggak boleh diminum karena terkena najis. Jangan cuma dibuang kotoran cicaknya saja kemudian airnya diminum. Itu termasuk air yang sudah terkena najis dan hukumnya adalah haram, tidak boleh diminum. Nah, itu kalau jenis-jenis minuman yang halal. Nah, apa manfaatnya orang mengkonsumsi makanan dan minuman halal? Yang pertama, dapat mempertahankan hidupnya ya, dengan batas yang ditetapkan ya. Kalau sudah namanya mati itu kan sudah ditentukan oleh Allah ya. Kita tidak tahu sampai kapan, tapi paling enggak kita berusaha dengan menjaga kesehatan kita ya, menjaga kesehatan kita lewat makanan-makanan yang halal. Kedua adalah mencapai ridho Allah ya, mencapai ridho Allah. Kita makan apapun dapat ridhonya Allah. Ketika mendapatkan ridhonya Allah, maka itu akan menjadikan sehat ya tubuh kita, memiliki akhlakul karimah. Kalau orang kebanyakan makan makanan yang haram, biasanya itu telinganya kandel, kayak domong iki angel ya, bawel. Makanya anak itu akan memiliki akhlak yang baik ketika itu juga makan makanan yang halal. Ya, itu tadi untuk makanan dan minuman yang halal. Untuk hari ini mungkin pembelajarannya itu aja dulu. Kita lanjutkan untuk minggu depan, kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang haram ya. Hari ini kita belajar tentang makanan dan minuman yang halal. Anak-anakku, untuk hari ini kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya harap kalian tetap semangat belajar. Mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa bertatap muka secara langsung. Jangan lupa untuk tugas kalian hafalkan ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 168 ya, beserta artinya ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala khilaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.